Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, sahabat ASN, serta para purna bakti di seluruh penjuru negeri. Dalam beberapa hari terakhir, mungkin ada di antara kita yang mengalami momen yang sama, menatap layar ponsel lebih lama dari biasanya setelah membaca sebuah berita. Bukan karena sulit dipahami, melainkan karena isinya terasa terlalu besar untuk langsung diterima begitu saja. Berita itu singkat, namun mengguncang. Penghasilan ASN berpotensi naik hingga 200%, disetarakan dengan hakim, dan disebut-sebut berdampak sampai ke pensiunan. Kalimatnya sederhana, tetapi resonansinya panjang. Ada yang spontan berharap, ada yang memilih curiga, dan ada pula yang hanya terdiam, belajar dari pengalaman bahwa tidak semua kabar besar benar-benar berujung pada kenyataan. Wajar jika kemudian muncul banyak pertanyaan di benak Bapak dan Ibu. Apakah negara benar-benar telah mengambil keputusan sebesar ini? Apakah kebijakan ini sudah final atau masih sebatas rencana? Siapa saja yang akan merasakan dampaknya? Apakah hanya ASN aktif, atau juga para pensiunan lama yang selama ini harus bertahan dengan penghasilan yang hampir tidak berubah, sementara harga kebutuhan terus meningkat? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat manusiawi, karena isu penghasilan bukan sekadar angka. Ia menyentuh dapur, kesehatan, pendidikan keluarga, dan bagi para pensiunan, menyentuh rasa aman di masa tua. Namun justru di titik inilah sering muncul kekeliruan. Informasi yang beredar kerap dipotong, dilebihkan, atau dilepaskan dari konteks kebijakan yang sebenarnya. Akibatnya, ekspektasi melambung terlalu tinggi, sementara realitas kebijakan negara berjalan lebih hati-hati, bertahap, dan penuh pertimbangan. Dalam pembahasan ini, kita tidak akan mengedepankan sensasi. Tidak ada janji manis, tidak ada angka yang dibesar-besarkan demi judul yang menarik. Kita akan mencoba duduk tenang, menelusuri apa yang benar-benar sedang dilakukan negara, mana yang sudah diputuskan, mana yang masih dibahas, dan mana yang selama ini kerap disalahartikan oleh publik. Karena memahami kebijakan negara tidak cukup hanya dari satu judul berita. Ia memerlukan konteks, pemahaman menyeluruh, dan ketenangan berpikir. Belakangan ini memang terasa ada pergeseran arah kebijakan pemerintah. Perubahan ini tidak datang dengan gebyar pidato atau baliho besar, melainkan bergerak senyap namun terasa nyata, terutama bagi mereka yang hidupnya diabdikan untuk pelayanan publik. ASN aktif yang masih menjalankan tugas di sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, hingga para pensiunan yang telah menanggalkan seragam dan kini sepenuhnya bergantung pada penghasilan tetap. Isu kenaikan gaji ASN dan penyesuaian penghasilan pensiunan kembali menguat, namun nuansanya kini berbeda. Ini bukan sekadar wacana tahunan menjelang APBN, dan bukan pula rumor yang muncul lalu hilang. Ada indikasi kuat bahwa ini bagian dari penataan besar yang sedang disiapkan negara. Salah satu istilah yang paling menyita perhatian publik adalah penyesuaian penghasilan hingga setara dengan hakim, bahkan disebut-sebut mencapai 200%. Angka ini tentu terdengar luar biasa. Bagi sebagian orang sulit dipercaya, bagi sebagian lain terlalu menggoda untuk diabaikan. Namun disinilah kita perlu berhenti sejenak dan berpikir jernih. Apa sebenarnya makna dari angka tersebut? Apakah itu kenaikan gaji pokok? Apakah berlaku untuk semua ASN tanpa pengecualian? Dan apakah pensiunan otomatis ikut merasakannya? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Kebijakan ini bukan kebijakan tunggal, dan bukan pula kebijakan yang berlaku rata. Negara tidak sedang menekan satu tombol lalu menaikkan gaji semua ASN. Yang tengah dibahas adalah penataan ulang struktur penghasilan, terutama untuk jabatan-jabatan tertentu yang selama ini dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab, risiko, dan tuntutan integritas yang mereka emban. Lalu mengapa hakim dijadikan acuan? Bukan karena profesi lain lebih rendah nilainya, melainkan karena negara menyadari bahwa jabatan dengan risiko tinggi, tekanan besar, dan tanggung jawab moral yang berat tidak bisa dihargai dengan sistem penghasilan biasa. Hakim dituntut tidak hanya cerdas, tetapi juga bersih, berani, dan independen, bahkan di tengah tekanan politik, ekonomi, dan sosial. Kesalahan satu putusan bisa berdampak luas bagi rasa keadilan masyarakat. Karena itu, struktur penghasilan hakim dibangun lebih utuh dan protektif. Tidak semata gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan yang dirancang untuk menjaga integritas, bukan memanjakan. Dalam evaluasi besar birokrasi nasional, pemerintah melihat masih adanya ketimpangan serius di internal ASN. Ada jabatan strategis dengan beban dan risiko besar,
tetapi penghasilannya tertinggal jauh. Di sisi lain, banyak ASN yang setelah puluhan tahun mengabdi memasuki masa pensiun dengan penghasilan yang nyaris stagnan. Di titik inilah negara mulai mengambil langkah yang lebih berani, bukan dengan menaikkan semuanya sekaligus, melainkan dengan menata ulang logika penghargaan terhadap pengabdian. Namun perlu digarisbawahi, istilah hingga 200% tidak berarti semua ASN atau pensiunan akan mengalami kenaikan sebesar itu. Angka tersebut muncul pada kondisi tertentu, pada jabatan tertentu, terutama ketika titik awal penghasilannya memang sangat rendah dibandingkan beban yang ditanggung. Selain itu, perubahan tidak selalu terjadi pada gaji pokok. Dalam banyak skema, yang disesuaikan justru adalah struktur tunjangan dan komponen penghasilan lainnya. Inilah yang sering luput dipahami publik ketika hanya terpaku pada satu angka besar. Bagi ASN aktif, penataan ini diarahkan untuk menciptakan hubungan yang lebih jelas antara penghasilan, kinerja, dan tanggung jawab. Negara ingin memastikan peningkatan kesejahteraan sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara bagi pensiunan, persoalannya jauh lebih sensitif. Pensiun berarti hidup dengan penghasilan tetap, tanpa tunjangan kinerja atau tambahan lain. Dalam kondisi biaya hidup dan kesehatan yang terus naik, penyesuaian sekecil apapun bisa berdampak besar. Namun kita juga harus realistis. Penyesuaian penghasilan pensiunan tidak selalu sebesar penyesuaian ASN aktif. Mekanismenya berbeda, dasar perhitungannya berbeda, dan prosesnya pun tidak instan. Tidak ada perubahan drastis dalam semalam. Semua melalui tahapan, aturan turunan, dan penyesuaian fiskal agar keuangan negara tetap sehat. Meski demikian, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, arah kebijakan kini terlihat lebih jelas dan lebih serius. Reaksi masyarakat tentu beragam, ada yang optimistis, ada yang skeptis, ada pula yang khawatir muncul kecemburuan antar sektor. Semua reaksi itu wajar, namun yang sering terlewat adalah dampak jangka panjangnya. Ini bukan hanya soal tahun ini atau tahun depan, melainkan tentang bagaimana negara membangun birokrasi masa depan yang bermartabat. Disinilah kita perlu merenung. Apa arti kebijakan ini bagi kita secara pribadi? Harapan mana yang rasional, dan harapan mana yang sebaiknya tidak terlalu jauh dibayangkan? Karena perubahan besar dalam birokrasi tidak pernah lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari proses panjang, penuh kompromi, dan evaluasi berulang. Bagi ASN aktif, ini saat yang tepat untuk melihat kebijakan ini bukan hanya sebagai kabar baik, tetapi juga sebagai panggilan untuk berbenah, lebih profesional, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab. Bagi para pensiunan, kebijakan ini membawa harapan yang lebih manusiawi, namun tetap perlu disikapi dengan kepala dingin. Arah perbaikannya ada, meski kecepatannya tidak bisa dipaksakan. Pada akhirnya, kebijakan penghasilan ASN dan pensiunan bukan sekadar soal angka di slip gaji. Ia adalah cermin cara negara menghargai pengabdian. Ia adalah pesan tentang nilai yang ingin dijaga, integritas, profesionalisme, dan keberlanjutan. Tidak sempurna, tidak instan, tetapi menunjukkan langkah maju dibanding masa lalu. Dan mungkin disitulah harapan yang paling masuk akal berada. Bukan pada janji fantastis, melainkan pada perubahan arah yang konsisten. Dengan pemahaman itu, semoga kita semua dapat menyikapi setiap kabar dengan lebih bijak, tetap kritis, tetap rasional, dan tetap percaya bahwa pengabdian yang dijalani dengan jujur tidak pernah benar-benar sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.